8 Januari 2014 menjadi hari bersejarah dalam tata pemerintahan daerah. Untuk kali pertama, seorang dalang dilantik jadi bupati. Dialah Ki Entus Susmono Dalang yang kini menjadi Bupati Tegal, Jawa Tengah. Kabupaten Tegal adalah sebuah wilayah di Jawa Tengah yang terdiri atas 18 kecamatan. Beribu kota di Selawi, daerah ini merupakan pengembangan ibu kota kabupaten yang sebelumnya berada di kota Tegal. Penduduk Tegal boleh dikata cukup dinamis. Berpenduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, banyak di antara warganya yang merantau ke Jakarta dan kota-kota lain, terutama untuk bergiat di bidang usaha warteg dan pandai besi. Kini siapkah warga Tegal menerima dalang jadi bupati? Sudah hadir di studio Mata Najwa Bupati Tegal Ki Entus Susmono. Selamat malam, Ki Entus. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Saya juga sangat tersanjung karena saya dipanggil ke sini. Saya memanggil karena ingin mengucapkan selamat belum 1 bulan ini menjadi Bupati Tegal. Ki Dalang jadi bupati, banyak yang kemudian terkaget-kaget, apalagi terkenalnya Ki Entus ini dalang beling, nyeleneh, suka aneh-aneh, tiba-tiba sekarang menjadi pemimpin sebuah kabupaten. Betul, Pak. Bagaimana awal ceritanya sehingga pede mau jadi bupati? Ya, saya ini kan pekerja seni, tukang ngamen. Nah, ideal dari sebuah kesenian itu ada 2. Yang pertama adalah memberi kritik terhadap pemerintahan atas ketimpangan-ketimpangan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pesan moral terhadap para penikmat keseniannya itu. Nah, ketika saya melihat di tahun 2008 akhir itu, dan sebelumnya juga rentetan peristiwa-peristiwa di Kabupaten Tegal itu, saya banyak memperingatkan pejabat-pejabat, terutama pemegang tampuk kekuasaan dan pemegang polisi itu, masuk saya ke penjara, saya di penjara, ditangkap saya, kemudian dimasukkan ke penjara. Sempat di penjara 2 bulan 15 hari, tahun Betul. 2008. Iya. Jadi awal mula ketika Anda di penjara karena tuduhan memprovokasi massa menjadi anarkis. Awal mulanya kemudian itulah mengapa Anda memutuskan mau terjun ke politik. Iya, kenyataannya kemudian di pengadilan dengan tanpa pengacara tidak terbukti. Pasalnya 335. Bukan provokasi, bukan perusakan, tapi 335, perbuatan tidak menyenangkan. Sebelumnya pun Anda sudah sempat persiapan seperti apa? Belajar tentang demografi Tegal, kemudian mengetahui apa saja prioritas pembangunan di sana dan sebagainya. Persiapan Ki Entus yang dulunya dalang dan sekarang masih tetap ngedalang. Saya melihat ada membawa peralatan dalang. Itu persiapannya sejauh mana? Begini, saya itu kan kata orang Tegal itu saya sudah terkenal, gitu. Jadi semua orang sudah pada kenal. Itu modal saya. Modal saya untuk pertama kali saya punya modal adalah rakyat saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, dan rata-rata penggemar saya. Kemudian yang kedua adalah ada semacam dorongan spiritual karena lompatan sejarah. Bupati yang ke-24 itu namanya Susmono Reksonegoro. Bupati Tegal ke-42 adalah Raden Mas Susmono. Kalau bupati yang ke-48 namanya Ki Entus Susmono, itu adalah sudah merupakan rangkaian takdir, qada dan qadar Allah. Tapi waktu itu saya belum tahu. Tapi itu memberikan sinergi kepada saya untuk saya melangkah menjadi bupati. Anda ketika itu menang dengan suara yang amat tipis dengan kompetitor. Hanya 1%, 9 ribuan suara. Iya, betul. Seberapa sulit sekarang menyatukan berbagai elemen yang dulunya terpecah-pecah lewat pemilu kada? Saya yakin mereka itu memilih rival saya itu karena uang. Jadi kalau sudah bermain dengan uang sudah diterima, selesai. Sampai sekarang Anda sudah ada rencana akan seberapa banyak mengurangi aktivitas ngedalang, Ki Entus? Saya mengalir saja. Karena apa? Kalau saya mengurangi aktivitas saya dalang, lebih dari 200 orang karyawan saya yang ikut bermain di dalam kesenian, belum yang ada di sawah, belum yang menunggu sanggar. Makanya dari mana? Itu harus makan juga karena itu adalah makhluk Allah. Harus punya hak untuk hidup. Sosialisasi kemudian program, apakah dilakukan lewat cara ngedalang juga? Wayang santri. Oh ya? Ya, wayang santri. Wayang santri itu khusus wayang yang durasinya pendek, juga pemainnya juga minimalis. Biayanya juga. Boleh saya tahu jadi seperti apa sosialisasi bupati yang Ki Dalang nyeleneh? Ini namanya siapa, Ki? Saya Lubit. Saya Selenteng. Nah,
Lupit dan Selenteng. Lupit dan Selenteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus lengkap? Orang Islam itu modalnya adalah doa. Kalau cuma salam tok dan selamat tok itu nggak cukup. Harus ada rahmat. Rahmat itu siapa? Rahmat itu umnya Najwa, namanya Rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Kalau barokah, wa barokatuh, barokah itu adalah seperti kebo jerum. Kebo jerum? Iya. Kebo jerum itu namanya burukan, itu bahasa Arab. Artinya kerbau itu kalau jerum itu nggak ada kerbau yang lapar, itu mesti kerbau kenyang. Nah itu, jadi tenang. Yang namanya barokah itu uripnya adalah tenang, tidak kemerungsung, begitu. Oh iya. Karena kita itu manusia itu selalu kotor. Masa sih iya? Contohnya kotor. Kalau kita nggak mungkin, kita pasti bahwa apa yang kita lakukan bersih. Karena tidak pernah mata kita melihat langsung ini, nggak pernah, nggak ada, langsung nggak ada. Masya Allah. Itu contohnya. Oh, contohnya. Di dalam, tadi tuh harus ada yang disensor loh. Oh boleh, yang ini disensor. Disensor ya? Sedikit aja lah, jangan disensor. Jadi tidak akan mengubah kebiasaan apapun. Gaya bicara, tadi kan ada beberapa kata yang perlu disensor dan sebagainya. Tidak. Menjadi bupati tidak akan mengubah gaya Ki Entus? Tidak. Kenapa tidak merasa perlu menyesuaikan diri? Sudah jadi pejabat loh. Loh, yang harus menyesuaikan anak buah saya terhadap saya. Kenapa? Filosofinya kenapa tuh? Kenapa malah justru orang lain yang harus menyesuaikan diri dengan bupati? Kulukum ro'in, maskulun arro'iyati. Setiap pemimpin itu akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wajah barois ayat alil uswah. Tidak ada seorang pemimpin untuk memberi selainnya contoh. Kalau saya mengatakan bahwa untuk merubah mindset itu gampang, Mbak. Untuk merubah penampilan itu gampang. Saya pakai udeng-udeng dan pakai sorban aja banyak orang memanggil saya habaib. Karena memang muka saya itu seperti Arab. Harapating genah. Tetapi untuk merubah perilaku, kebiasaan-kebiasaan para SKPD, kebiasaan-kebiasaan untuk seorang bupati yang tanpa kontrol, itulah yang harus dirubah, bukan perilaku, kemudian penampilan dan perkataan. Nah, lewat cara apa kemudian? Kanjeng Nabi itu dikawal oleh malaikat Jibril. Saya melakukan MOU dengan yudikatif. Karena eksekutif, legislatif, yudikatif harus bareng berjalan seperti Trisula pengadilan. Jadi Anda MOU resmi nih? Resmi. MOU dengan? KPK dong. Dengan KPK? Terus kemudian BPK dong. Nah, terus apa kemudian, persisnya yang Anda harapkan dari lembaga-lembaga itu, KPK maupun BPK? Begini, setiap manusia itu punya kelemahan. Tulisan yang namanya hati-hati bupati itu pas. Bukan hanya hati-hati sebagai kata kerja, tetapi dari hati ke hati seorang bupati. Memimpin dengan hati. Mata saja, Mbak. Kalau kita kemudian kalau acara wong Tegal ngomong kayak delengan ngomong mata koyor, hanya cuma mata. Hanya cuma mata. Akan terjadi one-side thinking. Mata kita nggak sempurna. Apa yang ingin Anda katakan? Mata hati. Kalau kita berbicara tentang masalah mata hati, hati seorang garong, hati seorang maling pun mengatakan bahwa apa yang saya kerjakan adalah salah. Mbak, saya itu baru 2 minggu, Masya Allah, sudah hampir 1 miliar uang yang keliweran pada saya. Menawarkan? Ya, iya dong, bupati kok. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, the real white coffee. Nama lengkapnya Entus Susmono, biasa disapa Ki Entus alias Dalang Beling. Terpilih menjadi bupati dalam usia 46 tahun. Mengawali karir Dalang sejak terpilih menjadi juara 1 Festival Dalang Remaja Jawa Tengah tahun 1998. Menjabat gelar sebagai dalang terbaik se-Indonesia pada Festival Wayang Indonesia 2005. Memegang rekor muri sebagai dalang paling kreatif dengan kreasi jenis wayang 1.491 buah. Mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari International University Missouri, Amerika Serikat, Laguna College of Business and Arts, Calamba, Filipina, 2005. Pernah divonis penjara 2 bulan 15 hari karena memprovokasi massa untuk bertindak anarkis saat unjuk rasa memprotes hasil Pilkada Kabupaten Tegal 2008.
Banyak yang menunggu nih kalau Dalang jadi bupati seperti apa. Jadi programnya akan seperti apa? Jadi Tapi gebrakannya apa? Gebrakannya nih, formula-formula mengatasi kegelapan-kegelapan yang ada di Kabupaten Tegal adalah pelayanan prima yang berpegang kepada hak dasar rakyat. KTP gratis, Mbak. Terus kemudian KK gratis, akta kelahiran gratis. Jadi itu ya, administrasi kependudukan akan digratiskan. Apalagi nih? Ya, 500 juta per desa per tahun, gerakan cinta desa namanya. Oke. Akan menyalurkan langsung ke desa-desa bantuan 500 juta itu? Ya, tapi bertahap. Nanti kan permasalahannya, apalagi ini ada undang-undang desa kan. Lebih dari 1, berapa miliar, dan kepala desa akan mengelola itu. Nanti kan akan banyak kepala desa yang masuk penjara nih. Kalau tidak di backup dengan KPK, tidak di backup dengan bupatinya, maka akan diarahkan. Apabila ada kesalahan, maka oleh KPK akan diluruskan dulu. Nah, kecuali kalau misalkan sudah diingatkan, sudah diluruskan, tetaplah itu ambil sama KPK. Yang mau ganti banyak. Ya. Oke, apalagi nih? Terus kemudian pembangunan berdasarkan kewilayahan, di mana kecamatan yang masih tertinggal, masih miskin akan dipercepat. Nah, kemudian seperti kemarin lelang nanti dalam proyek, saya mengadakan pokja-pokja itu. Pokja-pokja itu kan gajinya miskin, gajinya sedikit, tapi sering diberi titipan oleh sekda, oleh bupati, oleh wakil bupati. Saya kemarin tegas, kalau ada CV ataupun kontraktor yang berusaha untuk memengaruhi pokja, diskualifikasi, coret, tidak boleh ikut untuk lelang. Dan kemudian kalau ada SKPD yang intervensi terhadap pokja untuk mengukurkan ini proyek ini saja, maaf, akan saya jatuhi talak 3. Talak 3, langsung Iya, pecat? Langsung. Kalau ada yang berani-berani mau kasih fee ke bupati? Oh, laporkan KPK dong. Mbak, saya itu baru 2 minggu, Masya Allah. Sudah hampir 1 miliar uang yang keliweran pada saya. Menawarkan? Ya, iya dong, Bupati kok. Apa misalnya, gimana caranya? Perizinan, misalkan Pak Bupati, ini saya segini-gini, oke lah ini. Saya bilang bukan, jangan begitu. Saya itu dipilih rakyat itu dengan tidak menggunakan uang. Imbal balik saya adalah, kamu bikin perjanjian dengan saya. 75% karyawannya harus warga Kabupaten Tegal. Dan kamu lewat CSR harus membantu pengajian, harus membantu kegiatan kesenian dan lain-lain kegiatan sosial. Itu saja. Cukup. Jadi Anda alihkan ya? Iya dong. Jadi pada ngasih uang bupatinya langsung bentuk yang lain? Wah, bisa jeblok perut saya, Pak. Itu bisa busung lapar. Saya memakan. Jadi baru 2 minggu sudah miliaran berseliweran ya? Kalau saya mau. Kintus, kalau kemudian ada yang memandang sebelah mata nih, Dalang nyeleneh jadi bupati, ya bisanya cuma ngedalang aja tapi tidak akan efektif pekerjaannya nanti. Ada yang, kalau yang memandang sebelah mata seperti itu? Itu saya jadikan sebagai orang yang paling baik. Karena kalau ada orang memuji saya, pujian itu akan saya baca, saya masukkan dalam hati, tapi pujiannya akan saya masukkan ke dalam tempat sampah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, itu apakah bisa? Akan saya sunggi menjadi suatu catatan di dalam telinga saya, bahwa saya harus membuktikan yang orang lain tidak mungkin bisa, saya berusaha untuk bisa. Fa insya Allah bisa. Sama seperti, masa Endus akan menang menjadi bupati, tapi Allah berkehendak lain. Kun fayakun, saya jadi, Mbak. Jadi yang bagi yang memandang sebelah mata, Anda ingin katakan, ya silakan tunggu saja pembuktiannya, begitu? Saya mengucapkan terima kasih dulu. Karena saya yakin bahwa mereka itu adalah berniat baik untuk saya. Apapun yang terjelek. Kan Kanjeng Nabi kan paling dawuh, aksin man asaha ilaika. Berbuatlah baik dengan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kajari, KPK, PPK, PPATK, saya ucapkan terima kasih untuk bisa datang ke Kabupaten Tegal dan untuk mengawasi saya. Itu Jibrilnya. Itu ya yang mengawasi, dan Rokib Atidnya itu, Bu. Baik, Kintus, sesuai judul Mata Najwa malam hari ini, terima kasih sudah hadir dan hati-hati dalam menjalankan amanah Anda ini. Mohon doa untuk semua pemirsa Metro agar saya bisa amanah. Amanah itu bahasa Arab, bahasa Jawanya bisa dipercaya. Insya Allah, mudah-mudahan. Selamat ya itu. Terima kasih Kintus sudah hadir di Mata Najwa. Ya, yang terakhir saya mau memberi kenang-kenangan pada Mbak. Iya dong. Buat saya? Seluruh Indonesia belum pernah yang ada merespon Anda, baru saya. Nah,
Kenapa saya kemudian memberi wayang ini bisa di close up mata Najwa, karena mata ini bisa bergerak-gerak. Waduh. Nah, ini juga amanat untuk Mbak Najwa. Mbak Najwa bisa jadi redup, bisa jadi tidak. Yang penting kalau hati dengan hati dan kemudian kalbu itu bisa syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat bareng ya Mbak. Amin, insya Allah. Monggo saya. Terima kasih, Gintus. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Ini wayang ini namanya Mr. Integrity.